Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Amrullah dengan NIM 181401112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul Masalah Sosial Pendidikan yang Rendah. Yang pertama, masalah sosial adalah akar dari segala permasalahan. Mulai dari kejahatan yang merajalela, perilaku konsumtif, mudah tertipu, tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemiskinan, dan mengeluhkan nasib. Hal-hal tersebut terjadi karena pendidikan yang didapat rendah, tidak memiliki ilmu, dan kurang pedulinya terhadap suatu hal yang disebut pendidikan. Apa itu pendidikan rendah? Pendidikan rendah adalah pendidikan yang tidak mencapai dasar pendidikan atau wajib belajar 9 tahun, dan sekarang telah direvisi menjadi 12 tahun wajib belajar. Untuk pendidikan dasar adalah pendidikan 9 tahun SD SMP untuk menyiapkan dasar-dasar pendidikan ke jenjang menengah. Pendidikan bukan hanya dari sekolah, pendidikan bisa didapat dari keluarga ataupun masyarakat. Sekolah wajib, tapi keluarga dan masyarakat itu mendukung. Mulailah dari hal-hal kecil untuk mendapatkan pendidikan. Oke, penyebab rendahnya pendidikan. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana belajar. Hal tersebut menunjang pendidikan bagi siswa-siswa di sekolah. Sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang belajar itu dapat meningkatkan pendidikan mutu bagi siswa. Lalu, kurang relevannya kurikulum. Kurikulum diatur sedemikian rupa untuk membentuk pendidikan yang lebih bermutu, pendidikan yang lebih baik, dan kurikulum disusun bukan sembarangan. Kurikulum disusun sebaik mungkin demi menunjang baiknya pendidikan. Lalu dampak buruk dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat berpengaruh banyak karena kita juga dapat belajar dari lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang baik dapat berpengaruh bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik pula. Lalu penyebab lainnya ada rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. Pendidik dan pengajar itu sangat penting karena dari mereka lah kita dapat belajar suatu ilmu yang berguna bagi kita tentunya. Semakin baik kualitas pendidik atau pengajar tersebut dapat semakin menunjang ilmu yang kita dapatkan. Lalu kurang pedulinya orang tua. Itu adalah salah satu sebab mengapa rendahnya pendidikan. Orang tua saja tidak peduli, bagaimana dengan kita? Kita sendiri tidak ada yang memperdulikan. Orang tua yang sangat dekat dengan kita tidak peduli tentang rendahnya pendidikan. Bagaimana dia membantu dan menunjang kita, sedangkan pendidikan juga didapat dari keluarga atau orang tua. Yang terakhir adalah kurangnya motivasi belajar. Akibat kurangnya motivasi belajar, pendidikan yang didapat juga rendah karena kita tidak memiliki niat untuk mendapatkan pendidikan yang sebenarnya. Lalu ini adalah peta tentang pemeringkatan daya saing suatu negara dari nilai Indonesia dan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand pada GTCI. GTCI adalah Global Talent Competitiveness Index. Dari 132 negara, Singapura berada di peringkat 3 di bawah Swiss dan Amerika Serikat. Malaysia di peringkat 26, Thailand di peringkat 67, dan Indonesia berada di peringkat 65, 2 peringkat di atas Thailand. Dapat dilihat bahwa Singapura memiliki skor yang sangat besar dibandingkan Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Indonesia dan Thailand sendiri tidak terpaut jauh skornya. Indonesia unggul di VT Skill yang sangat berbeda dengan Thailand, namun sangat rendah di GK Skill dibandingkan Thailand. Lalu ini adalah bar grafik skor Indonesia dan negara tetangga. Skor akhir, yaitu GTCI score, dapat dilihat bahwa Singapura memiliki skor yang sangat tinggi, dan itu menempatkan dia di peringkat 3 dunia. Singapura memiliki skor 78,48, Malaysia 60,04, Indonesia 41,81, dan Thailand di bawah Indonesia sedikit yaitu 41,3. Lalu yang dinilai adalah enable, yaitu memungkinkan lingkungan bisnis di negara tersebut. Dapat dilihat, Singapura memiliki skor yang sangat tinggi lagi-lagi, yaitu 91,17 dan itu peringkat 1 di dunia. Lalu Malaysia 68,88 dan Thailand 52,68, Indonesia 50,92 di bawah Thailand. Dan untuk penilaian selanjutnya yaitu ATRAX, yaitu menghapus hambatan di suatu negara tersebut untuk memulainya daya saing. Singapura lagi-lagi peringkat 1 di dunia untuk skor ini. 88,61 adalah skornya. Malaysia 63,21, Thailand 50,61, dan Indonesia lagi-lagi di bawahnya yaitu 46,39. Selanjutnya ada penilaian pada Grow, yaitu pendidikan dan pelatihan pada negara tersebut. Singapura berada di nilai 73,22, Malaysia 56,16, Indonesia di atas Thailand cukup jauh
yaitu 44,04, sedangkan Thailand 36,59. Lalu ada retain, yaitu kualitas hidup di negara tersebut untuk menunjang daya saingnya. Singapura memiliki skor 72,34, Thailand 44,42, Malaysia 63,26, Indonesia 43,04. Lalu ada VT Skill, yaitu tentang pekerjaan di negara tersebut. Singapura memiliki skor 74,34, tidak terlalu jauh dari Malaysia, yaitu 66,21, dan Indonesia memiliki skor yang sangat cukup tinggi di sini, yaitu 47,01, sedangkan Thailand terpaut 12 poin, yaitu 35,36. Lalu ada GK Skill. GK Skill ini tentang inovasi dan kepemimpinan di negara tersebut untuk daya saing suatu negara. Singapura memiliki skor 71,19, Malaysia 42,54, Thailand 28,16, dan Indonesia sangat rendah, yaitu 19,47. Dan selanjutnya adalah peningkatan skor GTCI Indonesia dan negara tetangga dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Dapat dilihat bahwa Singapura selalu tinggi. Iya, Singapura dari tahun ke tahun memiliki kenaikan dari 74,09 tahun 2017 hingga 78,48 di tahun 2020, naik 4 poin dari 4 tahun tersebut. Lalu di peringkat kedua ada Malaysia, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020 ada skor 56,22 hingga skor 60,04. Tidak terlalu banyak, naik hanya sekitar 4 poin, dan itu cukup stabil dari tahun ke tahun. Lalu kita bahas selanjutnya adalah Thailand. Thailand mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama dari 2017 hingga 2019. Di tahun 2017, Thailand memiliki skor 41,5, lalu 2018 ada 39,96, tahun 2019 turun lagi 38,62, lalu tahun 2020 kembali naik cukup tinggi menjadi 41,3. Lalu yang terakhir ada Indonesia yang skornya di atas Thailand pada tahun 2020, sedangkan pada tahun sebelumnya selalu di bawah Thailand. Di 2017 diawali dengan nilai 36,81, meningkat menjadi 38,04, lalu 38,61, dan tahun 2020 menjadi 41,81. Semua ini saya dapatkan dari gtcistudy.com. Lalu pemeringkatan oleh Global Talent Competitiveness Index atau GTCI di tahun 2020. Singapura berada di peringkat 3 dunia di bawah Swiss dan Amerika, dan peringkat 1 di Asia Timur, Tenggara, dan Oseania. Lalu Malaysia di peringkat 26 dunia dan peringkat 5 ranking Asia Timur, Tenggara, dan Oseania. Indonesia berada di peringkat 67 dan peringkat 10 ranking Asia Timur, Tenggara, dan Oseania. Thailand berada di peringkat 69 dunia dan ranking 11 untuk di Asia dan Oseania. Dampak yang disebabkan pendidikan yang rendah. Banyaknya pengangguran, pendapatan pekerjaan yang rendah, perkembangan ekonomi yang lambat, mudahnya dipengaruhi isu dan berita bohong, hoaks, adanya kebiasaan buruk di masyarakat, dan membenarkan kebiasaan yang sebenarnya salah. Lalu kurangnya kesadaran diri akan banyak hal, kejahatan terjadi di mana-mana, menundanya modernisasi yang itu dibutuhkan, lalu perilaku konsumtif. Tidak inginnya kita memproduksi, inginnya kita hanya menikmati, tidak ingin membuat. Lalu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas belajar, dan yang terakhir yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya pendidikan. Pendidikan penting, maka pendidikan itu harus. Dan meningkatkan pendidikan itu wajib. Semua itu harus ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Tidak usah di negara tersebut, tapi untuk di daerah itu sangat penting. Meningkatkan segalanya. Apalagi kesadaran diri sendiri akan pentingnya pendidikan. Lalu yang didapat dari pendidikan adalah, pertama, saya akan bahas dinilai positif. Dinilai positif, hal positif yang didapat dari pendidikan adalah mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dan stabil tentunya, potensi mendapatkan uang karena pendidikan yang udah kita dapatkan dapat kita jual menjadi uang. Dengan adanya ilmu, kita menjadi diri sendiri yang lebih mandiri karena banyaknya ilmu. Lalu dapat membantu mengubah impian menjadi kenyataan.
Dengan adanya pendidikan, kita dapat meraih cita-cita kita yang kita impikan dari kecil. Tujuannya adalah untuk meraih impian tersebut. Maka kita harus menempuh pendidikan agar meraih cita-cita kita tersebut. Lalu dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dari situ kita dapat memilah hal-hal buruk, hal-hal baik yang dapat kita raih karena hasil dari pendidikan. Menjauhkan yang buruk dan mendekatkan diri pada sesuatu yang baik. Membuat seseorang percaya diri itu juga salah satu hal yang didapat dari pendidikan. Karena dengan adanya ilmu, dia menjadi lebih yakin dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Dan yang terakhir ada kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat. Tentu masyarakat lebih percaya dengan orang yang berkependidikan daripada yang tidak berkependidikan. Karena dengan adanya ilmu, kita dapat memberikan suatu hal yang lebih terbukti dan lebih jelas manfaatnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu tersebut. Dan untuk sisi negatifnya adalah error 404, yaitu not found. Tidak ditemukan hal negatif yang didapat dari pendidikan. Ya, pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan disebut di situ, dan tidak ada hal negatif pada tujuan pendidikan. Yang pertama ada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Pendidikan itu penting, ilmu itu wajib, ilmu dunia dan ilmu negara. Ilmu dunia dan ilmu agama itu harus diseimbangkan, tidak boleh berat sebelah. Lalu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis. Itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu, orang pintar belum tentu baik. Orang baik sudah tentu pintar. Bila tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Maka, bila kamu ingin mengubah dunia, mengubah nasibmu, dan mengubah kehidupanmu, maka kejarlah pendidikan, kejarlah ilmu, maka kau akan meraih. Sekian dari saya, Hafiz Samrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.